Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadah wa tamassuka ala kitabillah sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسرار في الدارين آمين. Kita akan lanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini, dan sekarang kita tidak membaca kitab Nasha'ihul Ibad. Insyaallah kita akan lanjutkan besok. Sekarang kita akan membahas satu tema yang sangat penting, yaitu hubungan antara hati dengan jasad. Dalam diri manusia ada satu hal yang begitu sangat berharga. Dalam diri manusia ada hal yang begitu sangat istimewa, dan dalam diri manusia ada hal yang begitu sangat utama. Satu hal itu adalah hatinya manusia. Hati di sini tidak seperti yang dimaksud oleh dokter, bukan. Hati yang dimaksud oleh dokter itu kan satu organ tubuh yang ada di sekitar dada gitu kan ya, hati itu. Tapi hati di sini yang kita maksud adalah satu rasa yang tidak berbentuk. Hati itu tidak ada bentuknya seperti apa, tidak ada hati itu. Kalau misalnya kita pergi ke dokter kemudian sakit jantung, itu kemungkinan ngarahnya ke hati itu. Tapi hati yang dibahas di dalam kitab-kitab atau di dalam Islam itu bukan hati yang dimaksudkan oleh kedokteran, bukan. Karena hati yang dimaksud oleh kedokteran itu adalah sesuatu yang berbentuk. Sedangkan hati yang sering dibahas di dalam keilmuan Islam itu sesuatu yang tidak berbentuk. Adalah sebuah rasa yang tidak bisa terlihat oleh sesuatu. Itu hati. Nah, hati dalam diri manusia begitu sangat penting, sampai Rasulullah menyebutkan dalam sebuah hadis sahihnya, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ingatlah bahwa di dalam diri manusia ada segumpal darah. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Orang itu tergantung hatinya. Orang itu tergantung hatinya. Kalau hatinya baik, orangnya baik. Hatinya buruk, ya orangnya buruk. Nah, biasanya apa yang terlihat itu mencerminkan apa yang tidak terlihat. Orang ngomongnya baik, itu kemungkinan besar hatinya baik, walaupun kadang cuma pura-pura. Tapi kebanyakan orang ngomongnya baik itu hatinya baik. Orang sikapnya baik, itu kemungkinan hatinya baik. Orang perilakunya baik, itu kemungkinan juga hatinya baik, walaupun kadang juga ada yang pura-pura. Tapi kebanyakan seperti itu, karena pancaran hati itu akan memancar di dalam anggota tubuh kita yang terlihat. Itu memang hati seperti itu. Dan saking pentingnya hati, bahwasanya nanti di hadapan Allah tidak ada yang bisa selamat kecuali orang yang hatinya benar-benar istimewa di hadapan Allah, orang yang hatinya benar-benar bersih. Di dalam Al-Quran disebutkan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada saat itu di hadapan Allah tidak bermanfaat harta, tidak bermanfaat anak, dan juga tidak bermanfaat yang lain kecuali orang yang menghadap kepada Allah dalam keadaan hati yang selamat. Hati yang selamat itu hati yang bersih, tidak menyimpan iri, tidak menyimpan dengki, tidak menyimpan kebencian, tidak menyimpan dendam, dan lain sebagainya.
maka dia menjadi orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan hati itu punya bahasa sendiri yang tidak sama dengan bahasa anggota tubuh manusia. Satu contoh, ini akan saya jelaskan secara nyata contohnya ini. Hati itu punya bahasa sendiri yang tidak bisa dilakukan oleh bahasa anggota tubuh. Malam Kamis yang lalu ada pengajian di daerah Janti Ketah, tahu ya, Janti Ketah. Malam Kamis yang lalu ada pengajian sholawatan kalau tidak salah, gabungan dari beberapa majelis, dan itu dihadiri oleh Habib Alwi bin Abdullah Ali Idrus dari Tarim. Waktu itu ada yang WA ke saya, Ustaz, tidak pengen hadir ke sini. Iya, saya sebenarnya pengen hadir, cuma waktu itu saya punya jadwal ngajar di Pondok Syekh Abdul Qadir Jailani dari setelah Isya sampai jam 9. Setelah itu jam 9 saya masih ada janjian sama tamu, dan ternyata pulangnya sampai sekitar jam setengah 12. Jadi hati saya itu pengen sekali ketemu sama beliau, pengen sekali datang ke sana. Hati saya, walaupun raga saya ada di rumah. Karena memang banyak orang yang dekat di mata tapi jauh di jiwa, kan ya? Banyak sekali itu, sangat banyak sekali. Saya benar-benar pengen hadir ke sana. Makanya ada satu keterangan yang menyebutkan kam min ghaibin hadir wa kam min hadirin ghaib. Banyak orang yang ghaib artinya tidak bersama, maka sebenarnya dia itu adalah orang yang selalu bersama dia. Dan banyak juga orang yang dia itu hadir di sini tapi sebenarnya dia tidak ada di sini. Kenapa? Karena memang kedekatan hati itu beda dengan kedekatan ragawi, beda. Kedekatan hati itu tidak sama dengan kedekatan ragawi. Akhirnya apa? Waktu itu setelah tamu saya pulang, ada yang ngirim link YouTube. Waktu itu acaranya langsung saya klik, saya lihat itu YouTube-nya beliau, acara live streaming ternyata. Dan beliau memang bawa peralatan streaming. Nah, ini memang zaman sekarang itu ya sudah satu keharusan. Oh, nanti takut teriak, urusan dia itu nanti belajar itu, sambil belajar. Kalau takut teriak terus kapan bisa manfaat untuk orang lain? Orang yang takut teriak itu justru dia itu riak. Kadang setan tuh seperti itu. Jangan ini dan itu, nanti takut teriak, percuma. Akhirnya sudah ditinggalkan. Ya itu memang tujuan setan itu. Setan tujuannya dua. Yang pertama mengajak kepada keburukan, kejelekan, kemaksiatan. Itu sudah jelas ajakan setan, tidak mungkin ajakan malaikat. Orang punya tujuan pengen maksiat, oh ini dari malaikat apa dari setan? Setan, bukan malaikat. Tidak ada malaikat ngajak keburukan, tidak ada. Pasti setan itu. Tapi yang lebih samar lagi, setan tuh kadang-kadang ngajak kebaikan, tapi punya tujuan-tujuan tertentu. Ada udang di balik batu. Ngerti maksudnya ada udang di balik batu? Itu tak lazim, tak wajar. Udang kok di balik batu? Mestinya di mana udang itu? Hah? Ya masa ada di balik batu udang? Ya udang yang ada di apa? Ada di satu tempat yang ada airnya. Ini kok ada udang di balik batu, berarti kan dia bersembunyi di situ. Ini tidak wajar, tidak lazim. Nah, setan juga seperti itu, kadang-kadang ngajak kebaikan. Tujuannya apa? Pertama, ketika dia sudah semangat melakukan kebaikan, ayo kamu nanti niatnya agar dapat perhatian dari si fulan dan fulan, agar dapat pujian, agar dapat penghormatan, agar dipuji, agar dihormati, agar dihargai. Ya sudah, berangkat. Ya sudah, melakukan ibadah, tapi tidak ada manfaatnya. Karena apa? Hatinya itu tidak bersama amal ibadahnya itu, sehingga dia tidak merasakan apa itu ibadah yang sesungguhnya. Dia tidak bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam ibadah. Kenapa? Karena hatinya hampa. Kadang-kadang ya lain setan itu tujuannya.
Oh jangan berzikir, jangan baca Quran, jangan hadir majelis ilmu, nanti kamu takut riya. Nah ini akhirnya udah, akhirnya tidak dilakukan, ditinggalkan. Ya setan memang seperti itu. Tidak ada setan istirahatnya itu tidak ada. Setan itu tidak ada istirahatnya, tidak ada cutinya. Kita harus benar-benar bisa meniru setan dalam hal semangatnya. Semangatnya itu luar biasa, pantang mundur itu setan itu. Tidak pernah istirahat. Kalaupun pernah istirahat enak manusia itu. Masih bisa melakukan hal-hal yang baik semaksimal mungkin. Setan tidak pernah istirahat. Akan saya lanjutkan cerita tadi. Ini cerita nyata. Dan memang saya pernah mengalami beberapa kejadian yang menurut saya itu masih tanda tanya besar. Kejadian yang saya alami itu. Seringkali saya itu sebelum kejadian itu terjadi diawali dengan mimpi. Seringkali kejadian yang saya alami itu yang belum terjadi bermula dari mimpi saya. Banyak sekali. Satu contoh, ketika saya masih sekolah SMP, waktu itu saya pengen mondok di Lirboyo. Pilihan saya itu ada dua, Lirboyo dan Langitan, Pondok Langitan. Akhirnya diputuskan untuk mondok di Lirboyo. Dan waktu saya masih belum mondok itu, masih di rumah itu, saya pernah mimpi di satu tempat yang saya itu tidak kenal itu di mana tempatnya. Setelah saya dari Lirboyo, ternyata di sana saya cuma sekitar 1 bulanan begitu mondok di sana. Padahal saya juga betah. Ternyata dipindah sama orang tua saya mondok di Jombang. Waktu saya pertama kali masuk di pondok saya di Jombang itu sama persis seperti yang saya lihat di dalam mimpi saya. Sama persis seperti yang saya lihat di dalam mimpi saya. Itu mungkin hubungan hati dengan hati itu saling berkaitan. Dan begitu juga sebelum saya ke Tarim itu juga pernah bermimpi sama persis tempatnya itu. Di dalam benak saya tidak pernah terpikirkan saya pengen ke sana, tidak pernah, sama sekali. Tahu namanya saja itu saya lulus pondok baru dengar namanya itu, baru dengar. Sebelumnya tidak pernah dengar sama sekali, tidak pernah dengar sama sekali sebelumnya itu. Sehingga ketika saya itu sudah berangkat, bahkan ketika naik pesawat pun saya masih belum percaya. Ini saya mau ke Tarim apa kemana ini? Masih belum percaya. Baru setelah nyampe sana, sudah menginjakkan kaki di sana, saya baru sadar. Oh benar, ini kenyataan, bukan mimpi. Dan setelah saya nyampe ke sana, sama persis seperti yang ada di dalam mimpi saya itu. Sama persis. Dan ini banyak kejadian yang serupa yang saya alami seperti ini. Banyak kejadian yang serupa yang saya alami seperti ini. Yang baru-baru ini sama persis juga. Baru-baru ini, sekitar 1 mingguan. Jadi malam Kamis itu saya sebenarnya pengen hadir bertemu dengan Habib Alwi bin Abdullah Al-Idrus itu dari Tarim itu, yang fotonya saya upload di Facebook dan di WA itu. Karena ada satu hal yang tidak memungkinkan saya untuk ketemu, akhirnya ya tidak ketemu. Tapi hati saya ketemu dengan beliau. Hati saya ketemu dengan beliau. Menurut saya. Akhirnya malam itu saya lihat YouTube-nya, dan setelah itu saya mimpi didatangi sama Habib Alwi di dalam mimpi itu. Saya yang banyak dosanya ini didatangi sama Habib Alwi bin Abdullah Al-Idrus. Banyak dosanya, banyak maksiatnya. Orang yang asal-asalan, sembarangan, didatangi sama beliau. Dan waktu itu di dalam mimpi itu beliau ceramah, saya yang nerjemah. Beliau ceramah, saya yang nerjemah. Ya pokoknya di situ ada di satu acara, saya tidak tahu acaranya di mana. Pokoknya saya ketemu sama beliau di satu acara di mimpi itu, dan saya disuruh nerjemah. Dan beliau menyebutkan satu nama yang saya lupa itu. Saya punya saudara di sini. Bukan dari habaib, bukan dari siapa. Tapi waktu saya sudah bangun tidur itu lupa itu. Siapa yang disebut? Kadang-kadang memang seperti itu. Mimpi itu kalau tidak cepat segera ditulis itu hilang biasanya. Jadi setelah bangun tidur itu mimpi-mimpi yang penting itu langsung tulis kata kuncinya. Itu insya Allah nanti ada banyak hal yang tidak terduga yang akan kita lihat.
Dan tidak usah terburu-buru menceritakan mimpi. Kalau kita tidak begitu yakin kepada siapa kita harus menceritakan, karena itu bisa berbahaya. Walaupun itu mimpi-mimpi yang baik. Kalaupun mimpi yang buruk juga tidak perlu untuk diceritakan. Oh, saya tadi malam dikejar sama anjing 18 misalnya. Anggap saja itu hal yang baik, akan kedatangan rezeki 18 juta gitu. Tidak usah yang mikir yang negatif-negatif. Tidak usah diceritakan. Anggap saja itu adalah hal-hal yang baik. Insya Allah tidak ada apa-apa. Tapi kalau hal yang buruk itu terlalu terburu-buru diceritakan, biasanya akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan biasanya. Ini rumus biasanya. Nah, setelah itu saya dapat undangan bahwasanya hari Jumat itu ada daurah, ada acara beliau ngisi di Pondok Pesantren Al-Munir di Banyugulugur. Ya, saya usahakan mau hadir karena memang belum pernah ketemu sama beliau. Ya pernah dulu tahun-tahun yang sebelumnya, tapi pengen hadir karena kemarin masih belum bisa ketemu. Akhirnya waktu itu Jumat pagi saya itu kirim Fatihah kepada Habib Alwi. Setelah kirim Fatihah, kemudian saya kirimi bacaan sholawat 1000 kali. Saya niatkan untuk Habib Alwi dan semua panitia dan semuanya yang membantu kedatangan Habib Alwi di sini, yang sering membantu, yang sering menemani, mengiringi, saya kirimi, saya niatkan seperti itu 1000 kali. Ya, kenapa saya kok harus cerita? Karena bacaan sholawat itu bacaan yang paling aman, walaupun niat apapun. Tapi semoga saya tidak niat pamer. Walaupun niat pamer pun tetap diterima sama Allah. Kalau sholawat, aman sholawat itu. Diceritakan pun juga tidak begitu masalah. Walaupun niat riya itu sholawat tetap diterima. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Tapi semoga saya tidak pamer. Saya bacakan pagi itu sholawat 1000 kali. Saya hadiahkan untuk Habib Alwi dan semua yang menemani beliau, yang membantu, termasuk panitia-panitia yang ada di sana. Setelah itu, setelah Jumatan, saya berangkat ke Al-Munir di Sulaimaniyah, Pondok Tahfidzul Quran Sulaimaniyah, cabang dari Turki. Nyampe di sana, saya langsung ketemu dengan tuan rumah, juga ketemu dengan yang biasanya nerjemah, Kiai Haji Tamim Sufyan, putranya Kiai Sufyan. Itu biasanya yang nerjemah. Dan memang sudah direncanakan yang nerjemah itu beliau, bukan saya. Yang nerjemah itu beliau, Kiai Tamim, atau ada banyak di situ pilihan-pilihannya. Kiai Tamim, ada adiknya Ramai Sufyan, ada juga yang lain juga banyak. Cuma ketika itu setelah saya ketemu dan salaman sama Kiai Tamim, langsung bilang Kiai Tamim itu, ini suruh nerjemah, ini suruh nerjemah. Waktu saya salaman itu, ini suruh nerjemah. Ya saya bilang insya Allah saya akan nerjemah. Dan setelah itu saya kira cuma basa-basi itu Kiai Tamim itu. Padahal karena memang di sana banyak yang bisa nerjemah, bukan cuma saya. Saya kira cuma basa-basi. Setelah acara mau dimulai, Ramai itu dorong-dorong saya, ayo cepetan, naik di atas kursi. Dan akhirnya setelah beliau Habib Alwi itu datang, langsung tanya, siapa yang nerjemah? Ramai bilang, hadza sahibana, ini teman saya Habib. Ya sudah langsung saya pegang mic. Itu kenapa? Ya karena kedekatan hati itu beda dengan kedekatan raga. Kedekatan hati itu beda. Saya tadi pagi buat satu tulisan secara mendadak. Kedekatan hati itu beda dengan kedekatan ragawi, beda. Ini saya ngarang sendiri nih, tadi pagi. Bisa di copy paste juga boleh. Bisa dijadikan status juga boleh. Begini. Orang itu bisa saja tidak berjumpa, tapi dia bisa dekat. Ada tulisan saya ini. Dengan hati kau bisa berjumpa tanpa harus bertatap muka. Bisa bertemu tanpa ada yang mengganggu. Bisa bertemu tanpa terikat jarak, ruang, dan waktu. Bisa menyapa tanpa harus bersua.
bisa melihat tanpa harus mendekat, bisa bersama tanpa harus bersua, bisa berdekatan tanpa ada yang memisahkan. Apalah artinya kedekatan raga tanpa ada kedekatan rasa, kedekatan ragawi tanpa ada kedekatan hati. Berapa banyak orang yang dekat di raga tapi jauh di jiwa, sering bertemu tapi terbelenggu, dekat tapi tak melekat. Orang yang bisa bertemu dengan hati, maka ia tak akan merasa sendiri. Itu refleks saya tulis di buku ini. Yaitu satu kisah yang nyata itu. Jadi sebenarnya semisal antara murid dengan guru, itu akan jauh lebih bermanfaat hadir raganya, hadir hatinya. Karena juga tidak bisa dipungkiri ada sebagian murid itu yang memang jarang ketemu sama gurunya, tapi hatinya selalu dekat. Jauh tapi dia begitu hormat dengan gurunya. Semisal juga sering dikirim Fatihah atau sering didoakan, maka dia sebenarnya sangat dekat sekali. Tapi lagi-lagi kedekatan itu juga penting. Minimal ketika misalnya tidak dekat di hati, dekat di raga, itu dia akan mendapatkan hal-hal yang tidak bisa didapatkan oleh mereka yang hanya di dalam hati. Jadi kedua-duanya sangat penting. Dekat secara nyata dan dekat secara apa? Secara hati itu juga sangat penting. Tapi kalaupun harus milih antara dekat di raga dan dekat di jiwa, itu lebih kuat kedekatan hati dibanding kedekatan ragawi. Berapa banyak orang yang sering ketemu sama kiai, bisa selfie, bisa ini, tapi dia jauh darinya. Ketika sudah tidak bersama dia jauh dari mereka-mereka yang mereka kagumi, yang mereka pengen selfie, yang mereka pengen foto, jauh. Itu bukan kedekatan namanya itu. Itu namanya sebuah perpisahan yang dia sendiri tidak bisa merasakan. Jauh sekali. Jadi kita pun tidak usah terlena dengan kedekatan dengan orang-orang soleh. Kita tidak usah terlena dengan sering bertemunya dengan orang-orang soleh. Kurang apa Abu Jahal itu? Berapa kali bertemu dengan Nabi? Apakah ada orang yang lebih soleh daripada Nabi? Tidak ada. Tapi kenapa Abu Jahal itu kok menjadi orang yang terlaknat? Dekat raganya, jauh jiwanya. Apa Abu Jahal cinta kepada Nabi? Tidak kan? Tidak. Jadi kadang-kadang kedekatan raga itu tidak ada manfaatnya ketika tidak ada kedekatan jiwa. Tidak ada. Jadi benar itu apa? Kata sebuah lirik lagu itu kayaknya ada ya. Dekat di mata tapi jauh di jiwa, kayaknya ada ya. Lagunya siapa itu saya lupa itu. Kenapa? Ada itu. Masya Allah sampai hafal itu. Coba saya ngutip satu keterangan gitu. Ini perkataan ulama siapa? Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Paling tidak hafal itu. Karenanya hati itu penting. Keterikatan hati itu penting. Ada salah seorang ulama dari Tarim itu pernah mengatakan, minas sahli antansal uyunu man ra'at wa minas sa'bi walakin minas sa'bi antansal qulubu man ahabbat. Sangat mudah sekali mata melupakan orang yang dilihatnya, akan tetapi sulit sekali hati melupakan orang yang dicintainya. Mana Mbak Diana? Tidak ada. Oh ada. Iya. Kita bisa jadi apa ya? Pernah ketemu sama seseorang beberapa kali, cuma jarak beberapa tahun, sudah lupa. Karena bertemu hanya dengan mata, tidak dengan ini. Apalagi saya ini tipe orang yang gampang lupa kalau ketemu cuma sekali dua kali itu. Saya gampang lupa. Kadang-kadang disapa sama orang, Ustaz, ini siapa ya? Pernah ketemu di mana? Saya lupa itu. Padahal ketemu cuma satu kali. Kadang sebagian orang itu memorinya sangat kuat. Tapi urusan ini biasanya itu saya itu langsung nyambung tuh. Ketika ketemu sama orang, walaupun sebelumnya tidak pernah ketemu,
tidak pernah kenal, tapi karena ininya frekuensinya sama, ya nyambung. Seakan-akan sudah lama bertemu, seakan-akan lama sudah kenal. Ya karena memang kedekatan hati itu lebih kuat dibanding kedekatan ragawi. Jadi mata itu sangat mudah melupakan orang yang dilihatnya, tapi hati sangat sulit untuk melupakan orang yang dicintainya. Tapi kalau sudah menjadi milik orang, ya sudah lupakan saja. Begitu. Apa yang dipikirkan? Iya. Dari Tegal menuju Kalimantan. Dari Kalimantan menuju Tegal. Kalau sudah mantan wajib ditinggal. Ya sudah, lupakan. Karenanya disebutkan juga dalam satu ungkapan, ma kharaja minal janan dakhalal janan wa ma kharaja minal lisan la yujawizul adzan. Sesuatu yang keluar dari hati akan masuk ke dalam hati, dan sesuatu yang keluar dari lisan maka akan masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Orang itu tidak usah berbusa-busa mengeluarkan kata-kata mutiara. Dia itu mengeluarkan kata-katanya dari mana? Dari sini apa dari sini? Kalau dari sini akan masuk ke sana itu juga, ke hati itu. Kadang-kadang kita pernah ketemu dengan seseorang gitu ya, dinasihati dengan kata-kata yang sederhana, tidak usah dalil qala Allah Ta'ala, tidak usah dalil qala Rasulullah. Kata-kata yang sederhana, tapi kadang-kadang tiba-tiba gitu, kita langsung sadar, oh ini berarti ngomongnya dia dari hati. Sesuatu yang keluar dari hati itu maka akan bisa bertahan sampai berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan bahkan sampai bertahun-tahun, dan bahkan sampai ketika kita sudah tidak ada lagi, masih ada di situ. Karenanya orang ikhlas itu kekuatannya sangat hebat. Kenapa? Karena orang ikhlas itu kekuatannya dari hati, dan hati itu nyambungnya kepada Allah, sehingga orang itu kalau ikhlas itu kata-katanya lebih mudah diterima oleh orang lain. Ma kharaja minal janan dakhalal janan. Sesuatu yang keluar dari hati maka akan masuk ke hati. Wa ma kharaja minal lisan la yujawizul adzan. Dan sesuatu yang keluar dari lisan maka akan masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Nah, itu begitu pentingnya kita menguatkan hubungan antara hati dengan hati. Karenanya ada satu ungkapan juga yang mengatakan, laisal muhib antakuna qariban mimman tuhib, innamal muhib antakuna fi qalbi man tuhib. Pecinta itu tidak selalu dekat dengan orang yang dicintai, akan tetapi pecinta yang sejati itu adalah orang yang dekat di hati orang yang dia cintai. Karena ya itu, lagi-lagi apa manfaatnya kedekatan raga tapi tidak ada kedekatan jiwa? Apa manfaatnya kata-kata tanpa ada rasa? Tidak ada. Itu palsu, itu hampa, itu semuanya ada. Ini satu contoh, dan saya tiba-tiba berpikir dengan satu hadis Nabi, aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aksarukum alayya sholatan. Orang yang paling dekat kepadaku besok pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak sholawat kepadaku. Ini saya tiba-tiba berpikir dan mengarah ke hadis itu. Saya baca sholawat, saya niatkan untuk Habib Alwi, saya bisa dekat, cucu Kanjeng Nabi. Masa saya tidak bisa dekat dengan Rasulullah? Di dunia saja bisa dibuktikan itu. Karena apa? Kenapa? Ketika kita baca sholawat kepada Nabi, berarti hati kita nyambung kepada Nabi, sehingga nanti bisa berdekatan dengan Nabi. Di dunia saja, menurut saya ini sudah bisa saya buktikan. Waktu saya pengen dekat dengan Habib Alwi gitu, bisa saya buktikan itu, bisa saya buktikan. Dan sepertinya sudah pernah ada yang membuktikan. Syarifah Rania ini kayaknya juga ikut daurah kemarin di Pasir Putih itu. Sebelum ikut daurah kayaknya tawasul juga ke Habib Alwi, duduk di paling depan. Jadi hati itu nyambung hati itu. Tidak usah ada kabel, tidak usah ada listrik. Bisa saja sejauh apapun jarak engkau bisa bertemu tanpa ada yang bisa mengganggu. Ketika kamu bertemu dengan hati, tidak bisa yang mengganggu. Kalau kata anak muda sekarang itu, aku ingin bertemu denganmu di dalam doa, gitu.
Cuma kadang-kadang itu cuma omong kosong, cuma ngomong aja. Setelah sholat ya sudah, tidak didoakan. Ngomongnya aja di WA, di story, di Facebook. Ngomongnya seakan-akan dia itu, aku akan selalu mendoakan, malah ngomong kosong. Palsu. Karena setan tuh kalau belum resmi, belum sah itu ya ganggunya sok romantis, sok ini, sok setia. Coba kalau sudah nikah, kelihatan aslinya itu. Kelihatan aslinya. Kalau sudah nikah itu ngomong yang romantis biasa rasanya. Karena setan tugasnya bukan itu sudah sekarang. Beda tugas. Bagaimana caranya merusak hubungan rumah tangga. Sudah beda tugas, beralih tugas. Kemarin memang tugasnya itu. Kalau ngomong satu kata dua kata, oh kayaknya ngena itulah. Coba kalau sudah nikah, percaya. Coba kalau sudah nikah. Biasa, tidak ada istimewanya, biasa. Karena setan sudah beralih tugas. Ini ada beberapa kitab yang sangat bagus, kau bisa baca. Tidak tahu ini ada terjemahnya apa enggak ini. Ini kitab sangat bagus, dikarang oleh Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syahbu Bakar bin Salim. Ini kitab berjudul Mamlakatul Qulubi wal A'dha, kerajaan hati dan anggota. Artinya di sini menjelaskan tentang hubungan anggota tubuh dengan hati itu seberapa jauh dan seberapa penting. Karena memang kadang-kadang dengan berdekatan itu juga bisa berdekatan raga, juga bisa berdekatan jiwa. Satu contoh dia mencontohkan di sini, orang sering salaman itu biasanya yang asalnya benci bisa jadi karena terlalu sering, ini hatinya juga menjadi lembut. Ini salah satu manfaat salaman itu. Sering silaturahim, kedekatan raga itu juga penting. Yang asalnya dia benci tiba-tiba juga cinta, bisa juga itu. Karena memang antara anggota tubuh, anggota lahir dengan anggota batin sangat berkaitan. Apalagi batin dengan batin itu lebih kuat lagi. Sebagai bukti dan contoh, di dalam Al-Quran disebutkan wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan kalian jangan jadi orang-orang yang melupakan Allah, maka Allah akan melupakan kalian dan kalian akan melupakan diri sendiri. Lupa timbal baliknya lupa. Kita ingat kepada Allah, fadhkuruni adzkurukum. Ingatlah kepadaku, kata Allah, maka aku akan mengingat kepada kalian. Ini timbal balik antara hubungan batin dengan hal yang juga tidak bisa dilihat itu sama. Pengen ketemu, pasti ketemu. Makanya kalau pengen ketemu dengan seseorang, ini ditata dulu ini. Dengan orang soleh ininya. Jangan cuma, oh ada di sana, deket, cepet, langsung ke sana. Tapi ininya jauh. Tidak bisa ada manfaatnya, susah. Kamu tidak bisa merasakan keistimewaan bertemu dengan orang-orang soleh kalau ininya tidak ketemu. Kalau ininya tidak ketemu. Kemarin ada yang tanya ke saya waktu saya di upload di story di WA. Itu beliau guru antum Ustaz? Bukan. Saya tidak pernah berguru secara langsung kepada beliau. Tapi siapapun yang memberikan ilmu kepada saya, maka semuanya saya anggap menjadi guru. Beliau bukan guru saya. Tapi lagi-lagi karena ini, kedekatan ini, maka akan juga bisa ketemu. Sebagai penutup, ada satu kisah juga yang nyata ya. Pernah saya tulis di Facebook. Waktu itu saya di Tarim masih awal-awal, masih beberapa hari begitu. Di Tarim, di Yaman itu masih beberapa hari. Kemudian saya masih beradaptasi, masuk ke salah satu kamar teman saya yang di situ semuanya orang Arab. Karena di Tarim itu rata-rata ya agak pilih-pilih kalau milih kamar itu. Orang Indonesia biasanya suka kumpul sama orang Indonesia, orang Arab suka kumpul sama orang Arab, orang Afrika suka kumpul sama orang Afrika. Jadi teman kita itu dari berbagai negara hampir ada, dari Pakistan, dari Nigeria, dari Burkina Faso, dari Tanzania, dari Prancis, hampir ada. Kalau di Indonesia kan temennya kan sekitar sini, sekitar kecamatan sini kan. Ya paling enggak ya luar kota, paling enggak, paling jauh. Tapi kalau kita di sana banyak, dan bahkan dari seluruh penjuru Indonesia juga hampir ada semuanya. Dari Sabang sampai Merauke itu semuanya ada. Waktu itu
di kamar teman saya yang Arab itu, saya masuk buka pintu, kemudian pas ngelihat ada satu lemari begitu. Karena di sana itu punya lemari masing-masing. Di lemari itu ada tempelan pesan Habib Umar. Ada tempelan pesan Habib Umar yang berbahasa Arab. Setelah saya baca, karena saya juga tahu artinya, tiba-tiba saya langsung jatuh cinta dengan Habib Umar. Tidak pernah ketemu, belum pernah lihat, wala fotonya tidak pernah. Fotonya tidak pernah lihat saya. Apalagi ketemu orangnya enggak. Langsung malam itu saya ditemui oleh Habib Umar di dalam mimpi saya. Waktu itu, malam itu. Saya masih ingat itu. Dia datang ke asrama saya. Dan ini saya masih belum paham artinya apa. Beliau pakai sepeda pancal, sepeda ontel itu. Pakai pakaian serba putih, baju putih, gamis putih, imamah ya pasti putih. Ini juga putih. Ini saya dapat hadiah dari salah seorang anggota kajian Az-Zahra ini, yang ada di luar kota, Mbak Dian. Dikasih berapa ya? Saya banyak dikasih. Ini yang paling terbaru ini. Ternyata waktu saya pakai nerjemah sama BPL ternyata hampir sama. Lidah yang saya pakai itu hampir sama. Oh, cuma motifnya aja yang beda. Tapi warnanya banyak yang sama. Langsung ditemui sama Habib Umar. Padahal sebelumnya tidak pernah ketemu. Tidak pernah ketemu sama sekali. Tidak pernah ketemu sama sekali. Ya, karena ini bertemu dengan hati maka akan mempertemukan di dalam alam yang nyata. Tidak pernah ketemu sama sekali. Dan itu ada nasihat yang begitu sangat berharga di dalam mimpi itu. Dan banyak hal yang saya alami itu karena ini the power of hati itu loh. Ini punya power yang luar biasa itu. Dan ini juga ada kitab bagus ini, kitab kecil tapi bagus. Maklumatun muhimmatun an qalbil insan. Pengetahuan penting tentang hati manusia. Dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Idrus. Ini Habib Alwi, Habib Sa'ad ini. Dijuluki Habib Sa'ad. Salah satu gurunya Habib Umar ini yang berkaitan dengan hati. Beliau menutup kitab ini dengan kata-kata mutiara yang sangat bagus. Salah satunya ad-dam'atu fil aini jarhun fil qalbi. Linangan air mata bisa melukai hati. Kadang-kadang seperti itu ya. Ya kan memang ada hubungan antara anggota dohir dengan anggota batin. Yabsurul qalbu ma yu'mi anhul basar. Hati bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mata. Ada juga kata mutiara dari kitab ini, al kalimatu laisat sahman walakinnaha tukhrikul qalba. Kata-kata itu memang bukan panah, akan tapi kadang dia bisa menusuk hati dan bisa melukai jiwa. Banyak sekali di sini kata-kata mutiara. Yang penting orang itu bagaimana caranya bisa dekat di raga juga bisa dekat di jiwa. Jangan sampai lupa. Makanya saya pesankan, saya kasih saran kalau sudah nikah itu ajak suaminya datang ke sini. Bukan hadir di sini, ajak main-main aja, sekedar main-main aja di rumah saya. Pengen tahu begini. Insya Allah nanti nyambung terus insya Allah. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Yang mau bertanya silakan bertanya. Insya Allah Mbak Diana akan menyusul ya. Insya Allah, amin. Tuh, yang amin kan semangat semua itu. Karena sudah viral itu. Insya Allah. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab.